Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semuanya. Sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu sehat, selalu bahagia, dan penuh berkah. Amin. Bersama saya Hari Sutanto, hari ini kita berjumpa kembali, meskipun biasanya malam hari ini kita siang-siang gitu ya. Karena spesial ini tamu kita nggak bisa yang malam-malam gitu, maunya siang gitu ya. Oke, tamu kita begitu spesial sekali. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita memberdayakan dan membangun kehidupan kita melalui satu program nanti pelajaran tentang reksadana ya. Saya bacakan CV-nya beliau dulu. Beliau lulus di Universitas Tarumanegara di Manajemen Keuangan, kemudian sebagai sertifikasi Wakil Manajer Investasi, dan pengalaman kerja beliau ini dari mulai staf pengajar di Untar, kemudian di PT Indovesta, kemudian di PT Asker sebagai Oversight Committee, Komite Investasi Independen, dan kemudian sekarang ini sebagai Direktur dari PT Panin Asset Management, ya, yang membawahi pemasaran retail dan operasional. Jabatan beliau saat ini adalah Wakil Ketua 1 Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia. Kemudian Wakil Ketua 2 di Asosiasi Manajer Investasi 2001 sampai 2003, dan asesor untuk sertifikasi izin WMNI dan WAPET ya di Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal. Baik, inilah, dan beliau juga adalah penulis beberapa buku yang laris ya di Gramedia, Sukses Finansial dengan Reksadana, Reksadana untuk Pemula, Pemula 1 dan 2, dan lain-lain ya, termasuk materi kita yang malam hari ini, yang siang hari ini, Reksadana Pahami Nikmati ya. Inilah beliau, Pak Rudianto. Selamat siang Pak Rudi. Selamat siang Pak Hari, selamat siang Bapak Ibu semua. Ya, senang sekali Pak bisa meluangkan waktunya, akhirnya bisa membantu kita untuk berbagi hari ini. Dan sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, saya ingin informasikan, memang hari ini kita spesial siang ini, dan juga kita membuka kesempatan jika hari Anda kelihatannya mungkin mendapatkan manfaat, Anda ingin menyalurkan untuk menyamakan energi bersama kita, karena kegiatan yayasan kita ini selain memberikan edukasi dan juga memberikan dana untuk kepada orang-orang yang tidak mampu. Jadi kalau Anda misalkan berkontribusi, maka Anda mendapatkan sertifikat dan materi dari pembicara hari ini ya. Kalaupun Anda tidak, juga tidak apa-apa. Itu Anda bisa dapatkan juga materi hari ini ya. Maksudnya yang hari ini Anda dengar. Oke, baik, kita mulai. Kalau gitu Pak Rudi, silakan, waktunya saya persilakan buat Pak Rudi. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Hari ini saya merasa sangat berterima kasih diberi kesempatan untuk bisa berbicara di forumnya Gema Kebijaksanaan. Sesuai dengan permintaan, kemarin saya diminta untuk berbagi tentang reksadana gitu ya. Ya. Nah, izinkan saya berbagi tentang reksadana, saya izin share screen. Mohon maaf, saya lagi agak batuk ya. Oh, iya, nggak apa-apa. Ya. Masih bisa terdengar. Oke. Jadi untuk reksadana ini saya menggunakan judul Reksadana Pahami Nikmati. Ini juga judul buku saya yang tahun 2019 dan juga slogan daripada reksadana itu sendiri. Jadi reksadana itu punya slogan pahami. Apa yang kita pahami? Pahami manfaat dan resikonya. Pahami hak dan kewajibannya. Nah, baru kita bisa menikmati keuntungannya. Jadi kita harus paham dulu cara kerjanya, resikonya seperti apa, hak kita seperti apa, baru kita mungkin bisa berinvestasi di situ untuk mendapatkan keuntungannya. Mungkin ada orang yang coba-coba aja, ya nggak apa-apa juga sih. Coba-coba kalau dari sedikit dulu untuk memahami, setelah itu baru mungkin lebih serius lagi kalau sudah paham. Nah, itu juga tidak apa-apa. Ya. Nah, untuk reksadana secara apa namanya definisi itu sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 95. Nah, reksadana itu adalah wadah
untuk menghimpun dana dari masyarakat. Jadi kita kadang-kadang pernah dengar investasi bodong, penipuan, ini itu. Ya, Eh, ya. Sebetulnya kalau yang namanya menghimpun dana dari masyarakat, aturannya seperti apa sih gitu ya. Misalnya contoh di forum kali ini saya lihat ada beberapa peserta. Pak, Bu, titipin uang ke saya deh, satu orang misalnya 10 juta rupiah. Nanti saya putarin di saham gitu. Boleh nggak Bapak Ibu titip uang seperti itu? Ah, Bagaimana kita tahunya itu legal atau tidak? Ya. Jadi Ya. kalau di undang-undang penghimpunan dana itu tidak diatur kalau misalnya di bawah 50 pihak. Jadi kalau misalnya saya sama Bapak Ibu berlima belas, kita misalnya minta tolong, dananya titip ke saya dong, nanti saya kelola gitu ya. Eh, Kalau di bawah 50 orang atau 49 orang, kalau saya penipu ya pasalnya penipuan. Tapi apakah penghimpunan dana ini ilegal atau tidak? Ya kan begitu Anda transfer uang ke rekening saya, itu secara de facto jadi milik saya. Bukan lagi milik Bapak Ibu. Saya mau bawa kabur kayak, saya mau apa kayak, itu uang sudah di rekening saya. Kalau ditransfer kan saya juga nggak menodongkan pistol. Nah, kalau Hmm. misalnya Anda mau menggugat, ya mungkin yang digugat itu pasalnya penipuan, gitu kan. Nah, tapi kalau saya sudah menghimpun dana lebih dari 50 pihak, nah itu di dalam undang-undang kita itu sudah diatur Bapak Ibu. Ini disebut dengan kegiatan penawaran umum. Jadi kegiatan menghimpun dana dari masyarakat umum dan dimiliki lebih dari 50 pihak. Nah, itu disebut dengan penawaran umum. Itu tidak boleh dilakukan sembarangan, harus dilakukan oleh lembaga jasa keuangan. Jadi kalau misalnya bukan lembaga jasa keuangan, jadi bukan bank, bukan sekuritas, bukan asuransi, bukan dana pensiun, bukan pegadaian, bukan multi finance, bukan perusahaan manajer investasi, itu tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan penghimpunan umum. Nah, kadang-kadang penipu-penipu itu juga mungkin menggunakan istilah jualan produk jadi member. Nah, kalau itu eh, kalau memang seperti jadi member, berarti kita bukanlah menitipkan uang. Kita membeli produk. Kalau urusan produknya itu tidak tidak apa, ternyata cuma akal-akalan saja, ya kita memang harus hati-hati. Tapi kalau misalnya uangnya tetap milik Anda, cuma dikelola oleh satu pihak, ya itu penghimpunan dana. Itu kalau di atas 50 orang, itu harus atas seizin otoritas jasa keuangan. Nah, yang bisa melakukan salah satunya perusahaan manajer investasi seperti tempat kerja saya saat ini, Panin Asset Management. Kemudian ketika menghimpun dana ya dari masyarakat pemodal, kemudian diinvestasikan ke dalam portofolio efek. Jadi dananya tersebut dihimpun, diinvestasikan ke dalam portofolio efek itu apa? Kita tempatkan di saham, kita tempatkan di surat hutang atau obligasi, kita juga menempatkan di deposito. Nah, oleh manajer investasi. Manajer investasi ini kalau mengacu ke perusahaan namanya PT. Tapi kalau perorangan, apakah maksudnya perorangan? Bukan, Pak. Jadi namanya perusahaan manajer investasi. Bukan berarti manajer itu orang, bukan. Jadi manajer investasi itu mengacu ke perusahaan. Nah, tapi kalau yang kerja di perusahaan manajer investasi melakukan pengelolaan, ya, itu ada yang sebutnya manajer investasi juga karena dia memang manajer investasi. Tapi kalau secara peraturan namanya tim pengelola dana. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi menghimpun dana dari masyarakat kalau sudah lebih dari 50 orang itu harus izin OJK. Kalau tidak izin OJK dipastikan itu ilegal. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu ini investasi bodong atau tidak, lihat dia jualannya ke banyak orang nggak. Kalau jualan ke banyak orang, terdaftar nggak di OJK. Yang terdaftar di OJK pun kadang-kadang mungkin ada yang prakteknya tidak profesional. Ada, tapi sangat sedikit. Lebih banyak yang prakteknya profesional, sehingga hak-hak kita sebagai investor itu lebih terlindungi. Nah, kalau di grafik yang sebelah kanan ini, eh, cara kerja reksadana itu adalah eh, manajer investasi, ya, dia itu mengikat kontrak dengan bank kustodian. Jadi ketika investor membeli reksadana, itu Anda tidak membuat kontrak dengan perusahaan manajer investasi, tapi perusahaan manajer investasi kayak seperti saya tempat Padin Asset Management membuat kontrak dengan bank kustodian. Bank kustodian itu di tempat saya ada Bank BCA, ada Standard Chartered Bank, ada Deutsche Bank, ada CIMB Niaga,
eh, ada juga Mandiri dan BRI ya. Tapi mayoritas itu di BCA, Standard Chartered Bank, sama Deutsche Bank. Nah, kontrak dari kedua pihak ini disebut dengan KIK, kontrak investasi kolektif. Jadi kontrak investasi antara manajer investasi dan bank kustodian. Kolektif itu artinya kita bisa menghimpun dana daripada masyarakat. Nah, itu cara kerja reksadana. Nah, dalam proses untuk menghimpun dana dari masyarakat, ada 3 cara. Bisa tempatnya jualan langsung. Jadi kalau misalnya contoh di tempat saya, Panel Asset Management, kami langsung menawarkan ke masyarakat. Ada tim pemasarnya, ada juga melalui aplikasi. Kalau contoh tempat saya itu namanya iProsper gitu. Jadi kita misalnya minta tolong calon nasabah download aplikasi iProsper, mereka bisa membeli reksadana di situ. Bisa juga kerjasama dengan APERT. Ya. APERT itu singkatan dari Agen Penjual Efek Reksadana. Jadi misalnya tempat saya bekerja sama dengan Bank BCA, bekerja sama dengan Trimegah Sekuritas, bekerja sama dengan Philips Sekuritas, bekerja sama dengan aplikasi Moduit misalnya. Nah, mereka disebut dengan agen penjual efek reksadana. Ini juga lembaga jasa keuangan. Pendiriannya itu harus seizin OJK. Ya. Nah, sekarang kita lebih canggih lagi. Zamannya kan sudah digital. Pak, kok di aplikasi Bukalapak bisa beli reksadana, Pak? Kok saya di GoPay saya bisa beli reksadana? Saya kok di Topetnya bisa beli reksadana? Topet itu kan tidak dapat izin dari OJK. Maksudnya pendiriannya kan bukan perusahaan jasa keuangan, dia itu perusahaan e-commerce. Nah, jadi ada pihak yang disebut dengan gerai. Ya. Gerai itu gerai penjualan. Jadi gerai ini adalah perusahaan yang bukan lembaga jasa keuangan. Tokopedia bukan lembaga jasa keuangan. Ya. Kemudian Bukalapak juga bukan. Tapi karena mereka memiliki basis masyarakat yang luas, sistem yang canggih ya, seperti OVO Pay, ya OVO Pay juga canggih, mereka bisa memilih. Mereka berkontrak sama Apert atau berkontrak dengan manajer investasi. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu lihat di GoPay gitu ya, di OVO Pay bisa beli reksadana, itu karena manajer investasinya bekerja sama dengan Apert, Apertnya bekerja sama dengan gerai. Baru nasabah membeli reksadana lewat gerai tersebut. Nah, kalau misalnya modelnya seperti itu, berarti dibagi 3. Jadi misalnya kalau ada income-nya 100, ini dapat sepertiga, dia dapat sepertiga, dia dapat sepertiga. Tapi pada kenyataannya yang didapat 2 ini sih lebih dari 70%. Biasanya agen penjual yang dapat income-nya lebih banyak gitu. Nah, jadi bisnis model reksadana itu ada yang bisa dibeli langsung ke perusahaannya, kayak tempat kerja saya. Ada yang bisa melalui agen penjual, sekarang banyak tersedia ya, pakai aplikasi. Cuman gini, untuk orang yang awam, saya lebih menyarankan kalau bisa, sekali lagi ya, kalau bisa, ada yang bisa diajak diskusi. Tapi kadang-kadang anak-anak zaman sekarang DIY ya, milenial semuanya mau coba sendiri, ya silakan gitu. Ada yang selling agentnya 0%, gerainya 0% semua, free. Ada juga yang, wah kok dikenain biaya ya? Ya itu relatif lah, seperti bisnis model saja. Kalau misalnya dia mempekerjakan tenaga pemasar, kemudian dia juga memberikan service lebih, dia ada biaya. Biasanya itu ada di perbankan. Kalau perbankan kan ada tenaga pemasar khusus yang menangani nasabah. Kalau misalkan yang sifatnya online-online kan tidak ada orangnya. Kamu beli jual itu ya sudah kamu percaya aja sama dia gitu kan. Nah, itu kebanyakan bisnis modelnya dengan 0%. Beli dimanapun sama kok. Jadi kayak kamu beli iPhone, kamu beli di iBox sama kamu beli di toko Era kan sama-sama iPhone. Bedanya yang satu kantongnya kantong iBox, satu lagi kantongnya kantong Era gitu aja. Nah, jadi ini beberapa pihak-pihak yang terlibat dalam reksadana. Nah, Pak Hari kita sambil diskusi atau saya selesaikan dulu atau bagaimana, Pak? Ya, diselesaikan dulu nanti boleh tanya jawab gitu, Pak. Oh, baik. Kalau gitu, Pak. Terima kasih. Nah, ketika uangnya masuk di reksadana, ya tadi kami tempatkan di saham, kami tempatkan di surat hutang, kami tempatkan di deposito gitu ya. Sorry. Jadi kalau kita berbicara, kenapa sih masyarakat harus menempatkan dananya di reksadana? Apa keuntungan-keuntungan ketika orang menempatkan dana di reksadana? Pertama, memulai investasi itu
tidak seperti dulu lah. Dulu saya waktu baru kerja di perusahaan pasar modal ya tahun 2006 saya baru pertama kali kerja. Beli reksadana itu adanya di bank, itu pun tidak semua cabang, bank tertentu. Ada juga kadang-kadang yang harus nasabah prioritas dulu baru bisa beli. Dan sekali beli minimumnya 25 juta. 25 juta pun waktu itu mungkin nggak dianggap gitu. Jadi mereka big amount gitu. Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang sudah turun ke 100 ribu, bahkan ada yang 10 ribu. Jadi kita ingin memulai investasi sudah gampang. Tidak perlu lagi kita ngumpulin uang, udah banyak, baru kita invest. Dulu waktu saya masih kuliah, saya masih ingat di Universitas Tarumanegara, di kampus saya itu ada galeri saham gitu. Mau buka rekening kalau nggak salah 25 juta. 25 juta waktu zaman saya kuliah cukup besar ya. Bukan uang yang besar sekali, tapi menurut saya cukup besar. Aduh, uang bulanannya cuma 1.500.000. Itu pun habis untuk bayar semuanya. Dari mana dapat uang untuk mulai begitu kan? Sekarang enggak. Sekarang kalau misalnya uang bulanannya ada sisa 100 ribu, bisa kita taruh di reksadana. Jadi memulai investasi itu sekarang jadi lebih gampang. Nah, yang kedua dikelola oleh profesional. Tadi saya katakan, eh, di dunia ini sayang sekali ada orang baik banyak, penjahatnya juga tidak sedikit gitu. Nah, penjahat yang mengincar uang kita itu juga eh, banyak melalui skema-skema penipuan. Salah satunya bilang titip investasi lah, apalah gitu ya. Nah, kalau kita menempatkan dana di reksadana itu dikelola oleh profesional. Profesional itu belum tentu pasti untung. Kalau kita taruh di saham, sahamnya lagi turun ya ikut rugi juga. Tapi lebih tepat dalam profesional itu adalah ketika dia melakukan penghimpunan dana, dia itu terdaftar di OJK. Artinya waktu kami menghimpun dana itu aturan-aturannya harus kami patuhi. Misalnya tenaga pemasarnya harus punya izin sebagai agen penjual. Waktu dia menjual, dia nggak boleh menjanjikan return. Dia harus membacakan ini. Dia harus memberikan rekomendasi. Kalau dia memberikan rekomendasi, harus sesuai profil resiko. Terus ketika uangnya masuk, kita terima, itu juga nggak sembarangan. Misalnya saya mentang-mentang saya di Panin Asset Management, saya belikan grup Panin semua. Itu ada aturan-aturannya. Kalau penempatan di satu perusahaan maksimal 10%. Penempatan di satu grup yang sama maksimal 20%. Kalau misalnya kita membeli broker, broker yang kita pilih itu 1 tahun itu seperti ini ketentuannya. Kemudian ketika kami merekrut manajer, manajernya dia harus kualifikasinya A, B, C. Jadi kalau kerja di perusahaan jasa keuangan, Bapak Ibu, beda sama kerja di perusahaan sendiri. Kalau kita misalnya punya perusahaan, kita jadi owner. Saya mau angkat adik saya misalnya, yang baru umurnya 15 tahun jadi direktur utama, boleh nggak? Boleh, suka-suka saya, uang perusahaan-perusahaan saya kok. Kalau di lembaga jasa keuangan nggak bisa. Katakan saya yang punya 100%. Modal saya 100 miliar, saya orang kaya, bikin perusahaan. Saya mau angkat direktur utama, saya punya pembantu gitu ya. Itu bisa nggak diloloskan sama OJK. Karena setiap jabatan direksi itu sama komisaris, itu di due diligence sama OJK. OJK itu akan melihat kamu tuh siapa, backgroundmu apa, kemampuanmu apa, kompetensimu apa. Kalau kamu oke, baru boleh menjadi direktur. Ya, jadi walaupun perusahaan punya saya sendiri loh, perusahaan punya saya, semuanya punya saya, itu saya nggak bisa suka-suka mengangkat orang. Nah, tapi kok masih ada problem, Pak? Ya, kadang-kadang saya bilang kan, di dimanapun ada namanya oknum yang tidak profesional gitu. Tapi secara umum, mayoritas itu menjalankan kegiatan usahanya itu diikat dengan banyak aturan-aturan gitu. Nah, jadi um, profesional itu adalah paling tidak ketika kita mempercayakan dana kita, yang mengelola sana pun itu juga nggak bisa sembarangan seperti itu. Nah, bukan objek pajak. Sekarang sudah canggih, orang bisa beli saham, wah semudah ini. Beli ori, ori mungkin beberapa tahun lalu. Sekarang orang sudah zamannya beli FR gitu ya, beli fixed rate. Yang lebih kaya kalau punya uang di apa di perbankan sudah masuk ke klien prioritas bisa beli Indon. Wah, yang lebih canggih lagi. Indon tuh obligasi dolar ya. Kalau uangnya sudah di Singapura, sudah di Hong Kong gitu, itu sudah bisa beli reksadana luar negeri, beli saham Amerika.
Nah, memang bisa beli Bapak Ibu. Tidak ada undang-undang yang membatasi kita untuk berinvestasi. Ya, kita punya duit, kita mau invest kemana, boleh-boleh saja.